video kali ini kita akan membahas tentang dynamic routing dengan protokol OSPF. Di sini kita akan buat topologinya. Di sini terdapat dua switch terdapat dua router dengan tipe 2911 dan 2 PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Kemudian di sini ada IP yang akan digunakan, yaitu pada PC 1 akan menggunakan IP 192.168.2/24, kemudian menggunakan gateway 192.168.10.1/24. Kemudian PC 2 menggunakan IP address 192.168.20.2/24 dengan gateway 192.168.20.1/24. Sedangkan router 1 menggunakan IP 10.10.10.1/24 dan router 2 menggunakan IP 10.10.10. Ini adalah untuk konfigurasi IP-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan IP yang tadi ke dalam PC dan router. Kita masuk ke PC 1. Desktop IP configuration. Kita masukkan IP-nya. 168.10.2 192.168.10.1. Kemudian kita ke PC 2. 192.168.20.2 dengan gateway 192.168.20.1. Lalu kita masuk ke router. Untuk memasukkan IP address-nya, kita ke router 1, tab CLI, kemudian di sini kita ketikkan no. Lalu enter, kemudian enable, kemudian conft, lalu enter, kemudian interface gig 0/0, lalu enter, kemudian no shutdown. Kemudian masukkan IP address 192.168.10.1 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian interface gig 0/0, no shutdown, dan IP address 10.10.10.1 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian kita akan mengkonfigurasi di router 2-nya. Router 2, kemudian tab CLI, sini pilih ketikkan no, lalu enter, kemudian enable, conft, lalu enter. Kemudian di sini kita ketikkan interface gig 0/1, lalu no shutdown, enter. Lalu di sini masukkan IP address-nya. IP address 192.168.20.1
255, 255, 255.0, lalu enter. Kemudian interface gig 0/0, no shutdown. IP address-nya adalah 10.10.10.2 lalu enter. Kita sudah memasukkan IP-nya. Langkah selanjutnya adalah melakukan Dynamic OS BF untuk router. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk Dynamic Routing OS BF-nya. Pertama kita akan masuk ke router, yaitu pada router pertama kita akses terlebih dahulu, kemudian router OSPF tanda tanya, spasi tanda tanya, dan di sini kita harus memasukkan proses ID-nya, yaitu dari angka 1 sampai 65535. Yaitu di sini kita pilih angka 1 saja, yaitu router OSPF 1, kemudian enter. Sebenarnya kita bebas memasukkan angkanya, tetapi kali ini kita akan memilih angka 1 saja. Dan jangan lupa kita perlu melakukan advertise untuk networknya, sama seperti di Dynamic Routing IGRP. IP yang akan kita promosikan yaitu IP 10.10.10.0 dan 10.10.10.1. Langsung saja kita ketikkan networknya, yaitu network 10.10.10.0 spasi tanda tanya. Nah, di sini kita harus mencari yang namanya wildcard bits terlebih dahulu. Nah, cara mencarinya yaitu dengan menggunakan 255, 255, 255, 255 dikurangi dengan prefix. Nah, di sini kita menggunakan, sini kita tulis saja 255, 255, 255, 255. Di sini kita memakai prefix /24, jadi di sini 255, 255.0. Jadinya hasil dari wildcard yang akan kita gunakan adalah 0.0.0.255. Itu wildcard yang akan kita gunakan. Berarti di sini kita tulis 0.0.0.255 area spasi tanda tanya. Nah, di sini adalah area yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan area 0 saja. Lalu enter, kemudian kita tuliskan network yang selanjutnya. Satu 10.0. Kemudian 0.0.0.255 area 0, lalu enter. Sekarang kita akan coba di router yang kedua, yaitu kita ketikkan router OSPF 2, lalu enter. Kemudian kita ketikkan networknya, yaitu 10.10.10.0 spasi 0.0.0.255 area 0, lalu enter. Di sini muncul notifikasi bahwa networknya sudah berjalan atau sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan networknya lagi, yaitu sini 192.168.0
20.0, lalu enter. Kita cek networknya dengan cara do show IP OSPF network. Lalu enter. Dan di sini sudah ada 10.1 yang artinya sudah full atau berjalan. Kemudian kita ketikkan do show IP root, lalu enter. Dan di sini sudah ada yang namanya O yang artinya OSPF. Kemudian di router 1 kita juga ketikkan do show IP OSPF network, lalu enter. To show IP root. Di sini sudah ada untuk OSPF-nya ya, teman-teman. Ini sudah muncul. Kemudian kita coba ping. Dan hasilnya sukses ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman untuk OSPF 2 router. Selanjutnya kita tambahkan router dan PC untuk area yang berbeda. Sini kita tambahkan routernya, lalu satu PC. Kita ganti namanya saja biar tidak bingung. Ini sebagai PC 3. Dan ini sebagai router 3. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Kita tulis IP-nya terlebih dahulu. Di sini IP-nya adalah 192.168.30.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.30.1/24. Kemudian router sini adalah menggunakan 20.20.20.2/24, dan di router 2 akan menggunakan IP baru yaitu 20.20.20.1/24. Langsung saja kita masukkan IP-nya pada PC 3. Desktop IP configuration, IP address 192.168.30.2. Gateway-nya adalah 30.1. 192.168.30.1. Kemudian kita akan konfigurasi pada router, yaitu masuk pada router 3, tab CLI, kita ketikkan di sini no,
lalu enter, kemudian enable quality, lalu enter, kemudian di sini kita ketikkan interface gig 0/1, kemudian no shutdown, lalu enter, kemudian kita masukkan IP address itu IP address 192.168.30.1 255.255.255.0, lalu enter, kemudian interface gig 0/0, lalu enter, kemudian no shutdown, kemudian kita ketikkan IP address 20.20.20.2, kemudian 255.255.255.0, lalu enter, kemudian kita masuk ke router yang kedua. Di sini kita ketikkan interface gig 0/2, lalu enter, kemudian no shutdown, kemudian IP address 20.20.20.1, 255.255.255.0, lalu enter. Dan selanjutnya kita akan melakukan dynamic routing OSPF-nya, yaitu masuk ke router 3. Kita ketikkan konfigurasi, yaitu router OSPF 3, lalu enter. Di sini kita ketikkan networknya, network 20.20.20.0 spasi 0.0.0.255 area 1, lalu enter. Satu 92 168 30.0, lalu enter. Untuk area 1 atau area seterusnya harus terhubung ke area 0 terlebih dahulu. Jadi semisal area 1 terhubung ke area 2 atau area yang lain, nanti ia tidak akan bisa terhubung. Jadi harus terhubung ke area 0 terlebih dahulu. Area 0 diibaratkan sebagai jembatan untuk menghubungkan antar area. Kita masuk ke router 2. Nah, di sini sudah ada konfigurasi untuk area 0. Jadi kita langsung tambahkan, yaitu router OSPF 2, lalu enter. Kemudian network 20.20.20.0 spasi 0.0.0.255 area 1, lalu enter. Di sini kita bisa langsung mengetikkan, di sini muncul notifikasi yang artinya sudah menjadi neighbor. Kita ketikkan to show IP OSPF neighbor, lalu enter. Di sini neighbornya sudah ada
2, yaitu 10.1 dan ini. Kita cek di router 3. To show IP OSPF neighbor. Lalu enter. Dan di sini sudah muncul yaitu 20.1. Kita ketikkan to show IP root. Lalu enter. Di sini sudah muncul OIA yang artinya yaitu OSPF inter area, yang maknanya IP ini berada di area pertama. Kemudian kita bisa ke router 2. Lalu enter. Di sini tidak ada untuk OSPF inter areanya karena router ini merupakan penghubung untuk area-area yang lain. Jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF dengan 3 router. Selanjutnya kita tambahkan 1 switch dan 2 PC untuk membuat VLAN. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Untuk PC 4 kita buat kotakan. Lalu kita ketikkan IP untuk PC 4. Ini adalah sebagai VLAN 40 dengan IP itu 192.168.40 Oh maaf, ini sebagai VLAN 60 ternyata. VLAN 60 dengan IP 192.60.2/24. Lalu yang PC 5 adalah sebagai VLAN 70 lalu IP-nya adalah 192.168.70.2/24 dan kita setting IP baru pada router 3, yaitu IP barunya adalah 30.30.30.30 titik 1/24. Lalu kita masukkan IP-nya pada PC, yaitu PC 4. Desktop IP configuration 192.168.60.2
gateway-nya adalah 60.1. 192.168.60.1. Lalu kita masuk ke PC 5. Kemudian desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 192.168.70.1. Maaf, 70.2. Kemudian di sini kita masukkan IP gateway-nya itu 192.168.70.1 ya teman-teman. Kemudian di router 3 kita langsung saja konfigurasi, yaitu kita ketikkan interface git 0/2 git 0/2 lalu enter, kemudian kita no shutdown, lalu enter, lalu kita masukkan IP address-nya itu IP address 30 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian di switch kita akan konfigurasi. Tab CLI, kemudian enter, enable konfigurasi terminal. Lalu enter, kemudian VLAN, kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu VLAN 60 dan VLAN 70. Lalu enter. Kemudian interface FA02, kemudian enter. Switch port mode access, switch port mode access, lalu enter. Switch port access VLAN 60, lalu enter. Kemudian interface FA0/3, lalu enter. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 70, lalu enter. Kemudian untuk interface FA01 kita harus mode terang, yaitu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu enter. Di router 3, kita ke router 3, kita buat sub interface, yaitu kita ketikkan interface git 0/2.60 untuk VLAN 60, lalu enter. Encapsulation.1q60, lalu enter. Kemudian IP address 192.168.60.1, 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian sini interface git 0/2
lalu enter. Kemudian di sini kita ketikkan encapsulation.1q70, lalu enter. Kemudian masukkan IP address, lalu enter. Kemudian kita ketikkan to show IP interface brief, lalu enter. Di sini sudah menjadi sub interface, itu ada 2.60 dan 2.70. Jadi itu adalah sub interface untuk VLAN 60 dan VLAN 70. Kita akan lakukan dynamic routing. Itu kita ke router 3. Langsung saja kita ketikkan router OSPF 3. Lalu enter. Kemudian kita ketikkan netlog, yaitu 30.30.0 spasi 0.0.0.255 area 1, lalu enter. Di sini kita ganti 192.168.60, lalu enter. Satu 192.168.70.0 spasi 0.0.0.255 area 1, lalu enter. Kemudian kita ketikkan yaitu to show IP route, lalu enter. Kita coba ping, yaitu dari PC 3 ke PC 4. Sukses. Kemudian dari PC 3 ke PC 5. Sukses juga. Kemudian dari PC 2 ke PC 4. Sukses. Kemudian dari PC 2 ke PC 5. Sukses juga. Kemudian dari PC 1 ke PC 4. Sukses. Dan dari PC 1 ke PC 5. Kita coba tandai itu di sini PC ini sebagai yang tersambung ke router, yaitu penghubung, maka di sini adalah area 0. Pilih warnanya. Kemudian di sini
PC ini masuk ke area 1 dikarenakan PC ini adalah sebagai PC yang tersambung ke router, maka masuk ke router penghubung ya, maka masuk ke area 1.